Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nadar Afif Setianegara dengan NPM 220682995. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis hasil rangkaian saya, rangkaian op-amp saya dan saya akan membandingkannya antara analisis dengan perhitungan. Nah, di sini saya dengan NPM saya 22008200829995 sehingga didapat XYZ berupa 295, tiga angka terakhir NPM, sehingga didapat kriteria seperti demikian. Open loop gain 125 desibel, gain bandwidth 29 MHz, VDD 3,9 volt, VSS 0 volt, slew rate 2 volt per microsecond, power dissipation kurang dari 10 mW, load capacitance 12 picofarad, dan ICMR min 1 volt sampai 1,5 volt. Kemudian untuk konstanta desain yang saya dapatkan di sini adalah PMOS-nya berupa 50 mikroampere per volt kuadrat, NMOS-nya 100 mikroampere per volt kuadrat. Untuk channel modulation pada PMOS dia 0,055 per volt dan untuk NMOS dia 0,15 min per volt. Untuk voltage threshold pada PMOS dia min 0,4 volt dan untuk voltage threshold pada NMOS dia 0,4 volt. Kemudian ini untuk kriteria yang saya dapatkan dan untuk untuk nilai nilai yang saya gunakan untuk perhitungan saya di sini untuk load capacitance masih sama 12 mikrofarad, gain bandwidth masih sama. Nah, dan untuk slew rate-nya karena dia menggunakan per mikro S, maka di sini saya dikalikan dengan 10 pangkat 6 sehingga 2 kali 10 pangkat 6 sini. Dan untuk Vein max sama Vein min-nya saya menggunakan ICMR sama dari min 1 sampai 1,5. VDD 3,9 masih sama dengan kriteria VSS 0 dan AV-nya dari 105 desibel ini saya ubah ke bentuk AV menjadi 1778279,41. Nah, kemudian untuk nilai fat threshold max-nya karena di sini min 0,4 dan saya mengikuti yang ada di yang Bapak jelaskan pada PPT Bapak yang ada di MAS di mana voltage threshold-nya itu dia diberikan plus minus 0,15. Sebentar. Di sebelah mana ya? Ya intinya untuk voltage threshold-nya saya memberikan plus minus 0,15 sehingga di sini didapat nilai dari min 0,4 itu dia max-nya adalah min 0,55 dan dari min-nya adalah min 0,25. Ini untuk PMOS dan untuk NMOS dia 0,55 max-nya dan min-nya 0,25. Kemudian untuk aksennya saya menggunakan 0,001 dan 0,00005. Ini sesuai dengan kriteria di sini 50 mikroampere untuk PMOS dan 100 mikroampere untuk NMOS. Dan kemudian untuk channel length modulation-nya saya menggunakan 0,15 di sini. Ya, ini saya mengganti di yang L1 mikro. Kenapa saya ganti di L1 mikro? Karena untuk semua MOSFET yang ada di analisis saya menggunakan length 1 mikro. Gitu. Jadi untuk NMOS-nya 0,015, untuk PMOS-nya 0,055. Dan kemudian ini adalah hasil perhitungan dari Excel saya. Dan perhitungan di Excel saya ini saya menggunakan rumus dari PowerPoint yang Bapak pernah berikan sebelumnya di sini. Jadi semua rumus saya sama di sini semua. Mengikuti rumus pada tugas sebelumnya. Dan di sini didapatkan nilai CC-nya adalah sama ya, dia 0,22 dikali CL. Dan kemudian karena yang kita butuhkan lebih dari sama dengan atau di sini lebih dari, maka saya round up ke atas sehingga didapatkan 3 untuk mempermudah perhitungan biar angkanya nggak desimal. Dan di sini didapatkan juga I5-nya dia berupa slew rate dikali CC-nya sehingga didapat nilai sekian. Dan di sini M3-nya didapat sekian 0,0272. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di sini M3-nya atau untuk PMOS 3 itu dia memiliki width yang sangat kecil dibandingkan L-nya atau width-nya 2,72% dari length-nya. Kemudian di sini didapat nilai admittance atau GM1 yang sangat kecil juga berupa 0,00054 sekian. Kemudian dari GM1 ini juga ada
dapat memengaruhi nilai M1 sini, sehingga nilai M1-nya itu dia sangat besar, 498,02, atau bisa dibilang dia 498 kali, width-nya 498 kali dari length-nya, atau sangat lebar dibandingkan dengan length-nya. Nah, dari sini dia juga memengaruhi nilai GM1 dan I5 ini mengaruhi nilai VDS 5. Namun VDS 5 yang saya dapatkan di sini sangat kecil, min 1,56, sehingga ini dapat memengaruhi nilai M5-nya juga. Ini membuat M5 menjadi kecil juga, yaitu sebesar 0,492 atau 4,92% dari L-nya, W-nya. Nah, kemudian dari nilai yang didapatkan sini, saya pindahkan untuk nilai ID4 dan GM2. Kenapa ID4 dan GM2? Karena ntar untuk nilai GM4 di sini akan digunakan untuk perhitungan pada second stage amplifier ini. Sehingga karena nilai-nilai seperti M4 ini sama dengan M3, GM2 sama dengan GM1, dan ID4-nya dia menggunakan rumus yang diberikan, dia adalah setengah dari I5. Nah, kemudian dari data-data yang kita dapatkan, kita dapat mencari GM4 menggunakan rumus di bawah ini, dan channel length modulation, sehingga didapatkan nilai GM4 sekian, dan kemudian kita dapatkan nilai GM6. Kemudian kita dapat cari nilai M6, dan M6-nya di sini cukup besar, 44,6. Dan di sini I6-nya cukup kecil, dia 5,188 mA, dan M7-nya 42,58. Nah, sehingga didapat nilai AV sebesar sekian. Ya, menggunakan I6 sebesar sekian dan I5 sekian. Dan nilai GM6 juga didapat nilai AV yang sebesar 34.479. Nah, nilai ini masih jauh daripada nilai yang kita inginkan pada spesifikasi itu. 1.778.029,41. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau menurut analisis saya, yang terjadi di sini adalah tidak adanya perhitungan channel length modulation pada GM-GM yang lain, pada rumus GM yang lain, atau GM1, atau perhitungan GM6, dan di sini yang menggunakan channel length modulation hanyalah GM4. Padahal GM1, pada semua MOSFET di sini dia memiliki nilai length yang ditetapkan yaitu 1 mikrometer. Namun di sini pada perhitungan saya tidak menggunakannya karena saya menggunakan rumus yang Bapak berikan, sehingga didapat AV yang mungkin jauh dari kata sesuai. Gitu. Dan untuk nilai desibelnya sendiri, nah, nilai AV sekian ini itu adalah 90,75 desibel dan masih jauh dari 125 desibel. Kemudian untuk jika kita lakukan analisisnya, nah, ini saya sudah run simulation, ini untuk respons frekuensinya, dan mari saya lihat output lognya. Di sini dia mendapat nilai 131 desibel, dan nilai ini dia menjadi jauh lebih dekat ke nilai spesifikasi yang kita inginkan, yaitu 125 desibel. Lebih dekat, namun sayangnya dia lebih besar daripada yang kita inginkan, jadi harus ada power dissipation. Sehingga akibatnya spesifikasi power dissipation kurang dari 10 mW mungkin tidak bisa tercapai di sini. Karena spesifikasi yang sedikit lebih besar daripada nilai gain yang diinginkan. Dan ya, sekian untuk penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.